Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini kita gali lagi buku Six Simple Rules. Kita fokus ke aturan kedua, perkuat integrator. Nah, sumber ini bilang, bisnis modern itu kan kompleks ya, tapi seringkali solusinya malah nambah rumit, struktur baru, prosedur nambah. Aturan kedua ini coba kasih cara lain. Betul sekali. Jadi, misi kita kali ini mau coba pahami bareng-bareng siapa sih integrator ini, kenapa mereka penting banget, dan gimana cara nguatin peran mereka biar bisa ya menyederhanakan kompleksitas itu, tanpa harus terjebak di kerumitan birokrasi baru lagi. Intinya nyari titik ungkit lah dalam organisasi. Oke, menarik nih. Mari kita bedah ya. Jadi siapa atau apa sih sebenarnya integrator ini? Apa kita perlu bikin jabatan baru gitu? Nggak harus jabatan baru sih, lebih ke identifikasi dulu, terus kuatkan peran yang udah ada. Integrator itu ya bisa individu, bisa unit kerja. Yang penting, dia secara alami punya dua hal, kepentingan dan kekuatan. Dua-duanya perlu, buat apa? Buat dorong kerjasama, tentunya demi kebaikan perusahaan secara keseluruhan ya. Nah ini beda banget sama katakanlah koordinator biasa atau middle office gitu, yang seringnya cuma nurusin info aja. Mereka kan nggak punya wewenang real. Kadang malah ya itu tadi, nambah keruwetan. Jadi kuncinya di kepentingan dan kekuatan. Harus ada dua-duanya ya. Kenapa nggak salah satu aja? Nah, itu poin pentingnya. Kalau cuma punya kepentingan tapi nggak ada kekuatan, ya gimana mau ngaruh? Nggak bergigi istilahnya. Sebaliknya, kalau punya kekuatan besar tapi nggak punya kepentingan yang sejalan sama tujuan besar perusahaan, wah itu bisa disalahgunakan. Kekuatannya bisa dipakai buat agenda sendiri atau unitnya aja. Integrator yang efektif itu bisa mastiin target-target yang kadang bentrok itu tetap bisa dicapai, tanpa perlu nambah aturan atau struktur baru yang bikin gemuk organisasi. Cirinya gampang, mereka ini biasanya nggak bisa diabaikan. Sering mancing emosi kuat, positif atau negatif, tapi yang jelas nggak dicuekin orang. Oke, masuk akal. Terus, gimana cara kita ngenalin dan memberdayakan mereka ini? Di sumber ini ada contoh kasus Interlodge ya, jaringan hotel itu. Iya, bener. Di Interlodge itu, contoh bagusnya resepsionis. Mereka kan jelas punya kepentingan gede banget supaya bagian housekeeping sama maintenance itu kerjanya bener. Ya iyalah, mereka yang di depan, yang denger langsung kalau tamu ngeluh, tisi rusak lah, kamar belum beres lah. Tapi masalahnya, mereka itu nggak punya kekuatan buat maksa departemen lain gerak cepat. Jadi ya keluhan numpuk di mereka aja. Begitu ya. Terus solusinya gimana tuh di Interlodge? Nah, manajemennya pintar. Mereka kasih kekuatan ke resepsionis. Kekuatan gimana maksudnya? Caranya, resepsionis dikasih hak suara waktu evaluasi kinerja staf housekeeping sama maintenance. Simpel kan kedengerannya? Iya juga ya. Terus hasilnya gimana? Wah, hasilnya dramatis. Kerjasama antar bagian langsung naik. Kepuasan tamu jelas naik. Okupansi sama harga kamar juga ikut membaik. Yang menarik lagi nih, angka turnover resepsionis itu loh yang keluar masuk kerja turun drastis. Wah, serius? Kok bisa? Ya karena mereka jadi lebih berdaya, merasa didengar. Program pelatihan aneh-aneh atau insentif rumit yang dulu gagal ya jadi nggak perlu lagi. Kerumitan berkurang. Bahkan, saking bagusnya harga saham Interlodge itu naik hampir 3 kali lipat cuma dalam 2 tahun. Wow. Intinya apa? Berdayakan orang yang paling dekat sama masalah atau pelanggan. Mereka yang paling ngerasain soalnya. Gila, itu dampak yang gede banget ya dari perubahan yang fokus gitu. Nah, tapi ada juga kasus sebaliknya kan ya, Mobilitele yang bikin infrastruktur seluler itu. Beda ya situasinya. Betul. Kalau di Interlodge tadi kan kita kasih kekuatan ke yang udah punya kepentingan, resepsionis. Nah, di Mobilitele ini kebalikannya. Ada unit namanya unit transceiver yang emang udah punya kekuatan gede banget dari sananya. Desain mereka itu nentuin banyak hal buat unit-unit lain. Tapi masalahnya mereka ini kurang punya kepentingan buat kerjasama secara optimal. Fokusnya lebih ke target internal unit mereka aja. Kadang sampai ngorbanin jadwal proyek keseluruhan, bikin unit lain pusing kepala. Oh, jadi kuat tapi nggak peduli gitu ya kasarnya. Terus gimana caranya ngasih kepentingan ke mereka? Nah, caranya dengan ngubah akuntabilitas mereka. Unit transceiver ini dibikin ikut tanggung jawab kalau ada keterlambatan di keseluruhan sistem, bukan cuma komponen mereka aja. Terus, mereka juga dibikin harus hadap-hadapan langsung sama pelanggan besar kalau ada keluhan soal integrasi sistem. Jadi dipaksa peduli gitu ya. Apa? Demi suksesnya proyek secara keseluruhan, bukan cuma unit mereka doang. Hasilnya,
Waktu pengembangan produk mereka jadi 20% lebih cepat dari standar industri loh. Lumayan banget kan? Oke, jadi ada dua strategi utama ya di sini. Pertama, kasih kekuatan ke yang udah punya kepentingan, kayak di Interlodge. Atau kedua, kasih kepentingan ke yang udah punya kekuatan, kayak di Mobilitele. Ini kayaknya bisa jadi ide bagus ya buat Anda yang mungkin lagi mikir gimana nih caranya ningkatin kolaborasi, tapi nggak mau nambah-nambah birokrasi atau aturan baru yang bikin pusing. Tepat sekali. Dan konsep ini nggak cuma buat unit kerja aja loh, tapi juga relevan buat peran manajer. Sumber ini juga ngasih saran nih, ada 3 hal biar manajer bisa jadi integrator yang efektif. Bukan cuma jadi, ya, pengawas doang. Oh iya, apa aja tuh? Pertama, coba deh rampingkan peran manajerial yang sebenarnya nggak punya kekuatan nyata. Kadang kan ada tuh lapisan manajer yang fungsinya agak abu-abu, nggak bisa benar-benar dorong kerjasama lintas fungsi. Nah, menghilangkan peran kayak gitu justru bisa bikin manajer lain lebih fokus ke hal strategis. Hmm, oke. Yang kedua? Kedua, kurangi aturan yang terlalu kaku. Kalau terlalu banyak prosedur baku, itu malah bisa membatasi kemampuan manajer buat pakai judgement atau penilaian mereka di lapangan. Padahal situasi di lapangan kan sering unik, kompleks, kadang kontradiktif. Perlu ada ruang gerak buat fleksibilitas. Setuju, setuju. Terus yang ketiga? Ketiga, andalkan penilaian, bukan cuma metrik kaku. Ini penting nih. Kerjasama itu kan sering susah ya diukur presisi pakai KPI individu doang. Kayak lari estafet aja, gimana pelari kedua nerima tongkat dari pelari pertama dengan mulus itu kan krusial banget. Tapi susah diangkain. Jadi manajer itu perlu didorong buat benar-benar mengamati dan menilai kualitas kerjasamanya secara kualitatif. Jangan cuma mandang angka di laporan aja. Oke, jadi kalau disimpulin nih, aturan kedua ini intinya soal gimana kita pinter-pinter manfaatin dinamika kekuasaan dan kepentingan yang udah ada di organisasi ya. Tujuannya buat micu kerjasama yang produktif, bukan nambahin struktur baru, tapi justru nguatin titik-titik kunci yang emang udah ada dan tepat. Persis. Dengan ngenalin dan nguatin para integrator ini, entah caranya ngasih mereka kekuatan lebih atau nanemin kepentingan yang pas, Anda bisa navigasi kompleksitas dengan lebih lincah, lebih efektif juga. Sekaligus, yaitu tadi, mangkas kerumitan birokrasi yang sering kali bikin frustrasi dan buang-buang energi aja. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda para pendengar. Coba deh pikirin, di lingkungan kerja Anda sekarang, siapa sih orang atau tim yang paling sering kena getahnya? Atau nanggung beban kalau kerjasama antar bagian itu macet? Atau sebaliknya, siapa yang punya pengaruh gede banget, tapi kok kayaknya kurang termotivasi ya buat kolaborasi demi tujuan yang lebih besar? Nah, mungkin disitulah integrator potensial Anda berada. Coba digali deh. Pertanyaan yang bagus banget itu buat direnungkan lebih lanjut. Oke, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya ya.